Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Mohon maaf Bapak ini mengganggu waktu Bapak sebentar. Ya, Perkenalkan saya Nurul Hikmi, CGP Angkatan 11. Pada hari ini saya ingin mewawancarai Bapak masalah cara mengambil keputusan Bapak dalam menghadapi dilema etika di sekolah tempat Bapak bertugas saat ini. oke. Apakah Bapak bersedia? Insya Allah saya bersedia dan menjawab sesuai dengan apa yang saya alami dan sesuai dengan kemampuan saya. Baik, terima kasih banyak Pak. Sebelumnya di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik. Yang pertama sekali sebelum saya menjawab pertanyaan, saya sebagai pemimpin di sini atau yang dipercayakan menjadi kepala sekolah, terutama sekali yang harus kita pahami dulu apa itu dilema etika. Sepengetahuan saya, dilema etika itu adalah dua keputusan yang memang harus diambil dengan dua kepentingan yang sama. Nah, dalam mengidentifikasi permasalahan tersebut, misalnya terjadi permasalahan di sekolah saya melakukan observasi atau identifikasi masalah kenapa ini bisa terjadi. Nah, ketika sudah terkumpul informasi dari guru A atau guru B atau dari warga sekolah, baru kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sudah terjadi dua kepentingan yang berbeda di sekolah saya. Baik Pak, berarti dari jawaban Bapak tadi, yang pertama Bapak mengobservasi dulu kenapa permasalahan ini bisa terjadi. Baik Pak, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Ini yang memang sangat dilema bagi kepala sekolah sendiri ya. Ketika dua permasalahan yang muncul di saat bersamaan, kalau ini diambil berarti itu tidak bisa diambil. Kalau ini yang diambil, yang satu pasti merugikan. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan ketika dua kepentingan yang berbeda di saat yang waktu yang bersamaan, seorang pemimpin harus melihat urgenitasnya. Apa sih urgen yang paling urgen ini yang harus kita ambil dulu. Nah, cara untuk mengambil keputusan berdasarkan ada kesepakatan awal. Kalau ini yang kita selesaikan dulu. Kalau ini ABCD, ini yang kita ambil terlebih dahulu. Nah, sehingga dengan kita mengambil keputusan pemimpin, mengambil keputusan tidak merugikan satu pihak manapun. Berarti dengan melihat yang mana yang lebih penting untuk sekolah Pak ya. Baik Pak, selanjutnya kita lanjut dengan soal nomor 3. Biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Untuk mengambil keputusan itu ada beberapa langkah. Yang pertama sekali kan tidak serta-merta kita mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Kita mengambil keputusan berdasarkan kepentingan bersama dengan mengadakan konsultasi baik dengan senior, komite sekolah, sehingga ketika mengambil keputusan bukan suatu hal yang memang keinginan seorang kepala sekolah. Ada hal-hal yang memang ada langkah-langkah yang memang perlu kita pertimbangkan. Misalnya, salah satu contoh yang paling konkret, kita ada kesepakatan awal kalau ini dilanggar, ini konsekuensinya. Kalau ini dilanggar, ini konsekuensinya. Nah, sehingga pada saat mengambil keputusan, memang ketika kita mengambil keputusan, bagi yang kita keputusan ini pasti salah satu pihak tidak akan menerima. Tapi dengan adanya keputusan di awal, dengan sendirinya mereka sadar bahwa saya sudah melanggar ini, keputusannya ini.
itu. Keputusan yang awal seperti budaya positif Ya, ya. budaya positif. Nah, Selanjutnya yang nomor 4, hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bapak? hal-hal yang paling efektif, biasanya kami sering berkonsultasi dengan guru-guru senior, dengan warga sekolah. Itu saya rasa lebih efektif dalam mengambil keputusan, sehingga masyarakat atau warga sekolah yang di sekolah yang saya pimpin sadar ketika seorang pemimpin mengambil keputusan bukan salah yang mengambil keputusan. Berarti ada kesepakatan di awal, ada musyawarah terlebih dahulu, ada sosialisasinya. Itu hal-hal yang memang langkah-langkah yang paling positif ya bagi saya. Jadi di sini juga konsultasi dulu dengan guru-guru senior ya. Selanjutnya yang menjadi tantangan Bapak selama ini, hal-hal apa saja? Nah, yang menjadi tantangan dalam mengambil keputusan, kadang-kadang kita merasa iba. Kadang-kadang hati kita tidak mungkin ketika saya mengambil keputusan merugikan yang ini tidak mungkin. Tapi karena ini yang memang harus diambil, karena seorang pemimpin harus berani mengambil resiko, mengambil sebuah keputusan. Nah, itu hal yang yang menjadi tantangan bagi saya, merasa tidak enak aja. Itu tantangan bagi pribadi saya. Padahal dalam kepemimpinan tidak boleh. Kalau ini dilanggar, ini konsekuensinya. Harus tegas, Pak ya? Harus tegas. Baik, Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Untuk penyelesaian masalah atau jadwal itu biasanya tidak mesti terjadwal dia. Karena misalnya permasalahan hari ini terjadi, hari ini bisa diselesaikan, biar tidak melebar kita selesaikan. Atau mungkin tidak bisa diselesaikan hari ini, butuh beberapa orang untuk memberikan masukan-masukan dalam menyelesaikan masalah. Kita mungkin kasih waktu 3 hari. Yang jelas permasalahan itu jangan ditunda-tunda, selesaikan secepatnya sehingga permasalahan itu tidak melebar. Jadi intinya masalah yang bisa diselesaikan pada saat itu langsung diselesaikan, yang belum bisa diselesaikan berarti mungkin dalam beberapa waktu ya, tapi tetap harus diselesaikan. Selanjutnya yang terakhir di sini, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sekali, karena pemimpin itu tidak sempurna. Mengambil keputusan itu sangat sulit. Sama dengan kebijakan. Ketika kebijakan diberikan, itu kebijakan itu berarti sudah melawan peraturan. Namanya juga kebijakan. Nah, dalam mengambil keputusan atau yang membantu ya, saya dalam mengambil keputusan itu banyak rekan-rekan guru, rekan sejawat kepala sekolah, K3S, bahkan komite ketika keputusan ini atau pikiran ini sudah buntu, banyak yang bisa kita konsultasi dengan yang lebih senior, terutama sekali di lingkungan warga sekolah dulu, ada guru-guru senior, ada guru yang lebih hebat. Jadi keputusan itu bukan serta-merta atas dasar kemauan saya sendiri. Di atas kemauan bersama. Baik, berarti di sini dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, ada beberapa pembelajaran yang dapat saya ambil di sini. Yang pertama tadi dalam mengambil keputusan dalam masalah dilema etika, Bapak dalam mengambil keputusan dengan mengidentifikasi dulu masalah-masalah awal, kenapa masalah ini bisa terjadi. Kemudian Bapak juga mengingatkan kembali ya budaya positif seperti kesepakatan awal Pak ya, sehingga tidak merugikan siapapun ya. Inti dari semua itu ketika mengambil sebuah pemimpin mengambil sebuah keputusan itu semuanya berdasarkan value ya, atau nilai-nilai yang memang biasa kita terapkan di masyarakat. Baik itu nilai-nilai keagamaan, nilai agama, nilai budaya, itu juga harus dipertimbangkan. Baik Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini telah melakukan wawancara. Dari hasil
yang telah Bapak paparkan tadi, masalah dilema etika. Di sini semoga apa yang telah saya dapatkan dari hasil pembicaraan dengan Bapak tadi bisa menjadi bermanfaat untuk saya ke depannya. Sama-sama Bu, mudah-mudahan Ibu juga sukses terus. Ya, amin. Terima kasih banyak Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Mohon maaf sebelumnya, mohon maaf ini Ibu sudah mengganggu waktu Ibu sebentar. Saya Nurul Hikmi, CGP dari Angkatan 11 Kabupaten Biren. Pada hari ini ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana Ibu menyelesaikan masalah dilema etika selama ini yang terjadi di sekolah Ibu. Apakah Ibu bersedia? Siap bersedia. Baik, terima kasih. Kita mulai Bu ya. Ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya baik. Jadi berbicara dengan dilema etika dan bujukan moral ada perbedaan ya. Dari dilema etika itu sendiri itu merupakan kasus yang mempunyai dua kepentingan yang sama-sama. Jadi di sini dilema saya dalam mengambil keputusan karena mempunyai dua kepentingan yang sama-sama penting. Sedangkan untuk bujukan moral ini langsung nampak Bu, jelas di sini mana yang benar mana yang salah itu langsung nampak. Jadi untuk mengambil keputusan jelas lebih mudah kita mengambil untuk yang bujukan moral. Bujukan moral. Baik Ibu. Yang soal selanjutnya yang nomor 2, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya baik, selama ini saya mengambil keputusan untuk yang sama-sama mempunyai nilai kebenarannya. Jadi ini dilema etika ya. Jadi yang pertama sekali yang biasanya saya lakukan, saya mengidentifikasi dulu permasalahannya. Jadi kedua belah pihak saya identifikasi dulu apa dari asal usul permasalahannya. Kemudian setelah saya mengetahui akar permasalahannya, baru saya mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Seperti itu. Jadi dengan mencari tahu dulu kenapa masalah ini bisa terjadi, ya. Baik Bu. Kemudian di nomor 3 ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya biasanya sebenarnya kalau misalnya terjadi dilema etika itu di sekolah, saya juga galau gitu dalam mengambil keputusannya ya. Apalagi misalnya permasalahan itu dari guru perempuan, agak beda nih Bu, guru perempuan dan laki-laki. Tapi untuk semua permasalahannya yang seperti tadi saya saya kasih tahu. Jadi yang sebelum saya mengatasi permasalahannya, jadi yang tahu dulu apa akar permasalahannya dan kemudian saat mengidentifikasi permasalahan, saya juga sebelum langsung berbicara dengan pihak yang bermasalah, saya siapkan dulu pertanyaan apa yang kira-kira yang pantas untuk saya tanyakan Bu. Kadang-kadang ada pertanyaan yang dapat menyinggung perasaan guru tersebut. Sebenarnya permasalahannya masih dalam tingkat yang wajar, tapi mungkin nanti apabila salah bahasa saya tanya, nanti langsung kena mental guru tersebut kan. Berarti lebih ke push Bu ya, melakukan pushing dulu. Ya. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang kasus-kasus dilema etika? Mungkin selama saya memimpin di sekolah ini, yang paling saya rasakan efektif itu saat
saya adakan musyawarah, Bu. Jadi setelah saya identifikasi permasalahannya secara pribadi, kemudian saya mengajak rekan-rekan yang lain seperti guru senior untuk sama-sama kita membahas permasalahan ini. Apa solusi untuk permasalahan ini? Apa alternatif yang bisa kita lakukan? Apabila juga belum selesai dengan sesama di sini, bisa juga kita panggilkan komite untuk pihak yang berwenang lagi, Bu, untuk menyelesaikan masalah. Intinya dengan musyawarah, Bu, ya. Iya. Kemudian selanjutnya hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu selama ini dalam menyelesaikan masalah? Ya, tantangannya balik lagi tadi ya, tantangannya saat kita mengambil keputusan untuk dilema etika ya. Kalau bujukan moral tadi langsung Ya, nampak. mudah ya. Mungkin tantangannya gini, Bu. Kadang-kadang itu di sekolah apabila kita menyelesaikan permasalahan itu, kadang-kadang dalam mengambil keputusan gini, tapi Bu dulu-dulu gini, maksudnya kalau kita ada keputusan yang menjadi perubahan itu agak sulit susah. kita terapkan, maksudnya harus kita lakukan lagi pendekatan secara intens. Iya. Oh ini harus gini karena sekarang udah seperti ini, itu kan masih peraturan dulu-dulu. Iya, Mungkin itu nanti dengan tantangannya, Bu. peraturan baru, Bu, ya. Iya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah? Mungkin kalau jadwal tertentu gini, permasalahan yang saya ambil itu penyelesaiannya saat ada permasalahan akan saya selesaikan secepatnya. Maksudnya jangan saya tunda-tunda lagi. Ya. Semakin cepat kan semakin baik Ya. selesainya. Jadi jika ada permasalahan yang bisa diselesaikan pada saat itu, langsung Ibu selesaikan ya. Iya. Kemudian yang terakhir Ibu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membuat Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Ya seperti tadi yang saya katakan, saya kan untuk permasalahan sering saya lakukan musyawarah. Jadi teman-teman yang lebih senior di sekolah, saya rasa itu menjadi pihak yang terlibat juga. Iya, berarti ada bantuan juga, Bu, ya. Iya. Baik Bu, di sini berarti dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, saya dapat mengambil pelajaran. Yang pertama berarti dalam menyelesaikan tugas masalah dilema etika ini, berarti yang pertama Ibu melakukannya dengan mengidentifikasi dulu permasalahannya apa, kemudian Ibu mengingatkan kembali kesepakatan awal mungkin Bu ya. Kemudian Ibu melakukannya dengan musyawarah. Iya, melibatkan alternatifnya, semua, ya. solusinya dengan musyawarah. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dari penyampaian Ibu ini bisa menjadi bermanfaat untuk saya ke depannya Bu, dan untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas waktunya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.